Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para habaibun al-kiram yang hadir malam hari ini dan pula hadir bersama kita para tuan-tuan guru kita, para muallim kita yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Kita doakan para habaib kita, para tuan-tuan guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhusu bidzikri, yang kita khususkan malam hari ini guru kita bersama Al-Habib Husain Ibnu Alwi Al-Hamid. Kita doakan beliau semoga panjang umur. Amin. Semoga selalu sehat. Amin. Semoga barokah dunia wal akhirah. Amin. Dan majelisnya semoga ma'mur, terjaga ila yaumil qiyamah, dan semoga duitnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul di dalam rangka tawaduf dan pula diselingi acara Isra dan Mi'raj, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang malam Isra hanya terjadi pada satu malam dan satu bulan, yaitu di bulan Rajab. Walaupun bulan tersebut sudah lewat dan harinya sudah lewat dan waktunya sudah lewat, yang perlu kita ingat, keberkahan daripada Isra dan Mi'raj tersebut masih terus melekat di dalam diri kita dan bisa dinikmati oleh umat baginda Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa salah satunya? Yaitu sholat 5 waktu. Jikalau Isra dan Mi'raj bisa dilakoni oleh baginda Nabi Muhammad hanya satu kali sahaja, maka kita wajib sadar selaku manusia biasa, kita wajib berkali-kali untuk sampai kepada Allah, sehingga Allah wajibkan kepada kita sholat 5 waktu, supaya kita sampai kepada Allah dan kita sampai kepada titik kita merasakan nikmatnya Isra dan Mi'raj kepada junjung Isra dan Mi'raj kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Maka di dalam pertemuan yang berkah ini, yang sahdu, yang penuh dengan rahmat dan pula karunia, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit ta'lim, bukan ceramah, yaitu hikmah yang paling terbesar di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Hikmah yang paling terbesar di dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad tatkala Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau uruj, terbang ke langit pertama sehingga berjumpa dengan Rabbul Alamin. Layaknya kita dari kecil, mungkin dari umur tamyiz 6-7 tahun, kita sudah dibawa oleh orang tua kita dahulu. Kalau sudah masuk bulan Rajab, yuk kita diajak rojaban di masjid, yuk kita diajak rojaban di musola, yuk kita diajak rojaban di majelis taklim, yuk kita diajak rojaban di tempat para guru-guru kita yang mulia, sehingga cerita Isra dan Mi'raj bukanlah hal yang aneh di telinga kita. Dan saya yakin yang hadir malam hari ini kurang lebihnya hafal
menyimak, paham sebagian dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj yang penuh dengan keajaiban-keajaiban di dalam perjalanan tersebut yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad tidak akan bisa tuntas dengan waktu 1, 2, 3, 4, 5 jam. Karena perjalanan yang begitu hebat. Kalau dihitung bulan mungkin akan memakan 7 setahun, 2 tahun, 10 tahun, mungkin 1000 tahun tidak akan sampai kita ke Lauhul Mahfuz, dan pula tidak akan sampai kita ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi perjalanan tersebut yang begitu panjang luar biasa, Allah berikan kesingkatan dan Allah tunjukkan karamah dan mukjizat penghormatan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Berjalan di tengah malam sebelum waktu subuh, Rasulullah sudah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka kita ambil hikmah, satu hikmah yang paling terbesar di dalam Isra dan Mi'raj. Apa itu? Hikmah yang paling terbesar di dalam Isra dan Mi'raj, Allah mengiklankan kepada ahlus sama dan juga kepada ahlul ardi. Allah ingin mengumumkan kepada kita begitu unggul, agung, mulia, tinggi, luhur kedudukan baginda Nabi Muhammad. Ingat, hikmah yang paling besar di dalam Isra dan Mi'raj, Allah ingin menunjukkan kepada kita, terkhusus kita selaku umatnya, begitu agungnya, mulianya, luhurnya, tingginya kedudukan baginda Nabi Muhammad. Maka di dalam burdah tadi dikatakan apa itu? Mana kita burdah? Nah, coba. Tadi ada kata-kata di dalam kitab burdah yang luar biasa. Kesimpulan Imamul Busiri di dalam cerita Isra. Di sini dikatakan, tentang Isra. Fahuzda kulla fakharin ghaira mushtarakin, kata Imam Busiri. Fahuzda kulla fakharin ghaira mushtarakin, kau telah mendapatkan suatu kebanggaan dan keunggulan yang tidak ada setaranya, hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad. Wa huzda kulla maghamin ghaira muzdahimi, dan engkau telah mendapatkan anugerah dan pula Allah anugerahkan magam, yaitu kedudukan yang tidak ada satu manusia pun dengan berbagai titelnya, entah itu para nabiyin, para mursalin, tidak mendapatkan magam tersebut. Hanya Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terlintas di dalam pikiran Al-Faqih Takala tadi membaca sampai kepada syair ini bahwa hikmah yang paling terbesar dari cerita yang begitu panjang, yang tidak akan cukup dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 5 hari, 6 hari, 7 hari, 7 bulan tidak akan cukup untuk menceritakan detail dari A sampai Z tentang perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan besar kita Nabi Muhammad. Akan tetapi malam hari ini kita ambil faedah, kita ambil pelajaran sedikit, ambil satu hikmah yang paling terbesar dari ribuan dan miliaran hikmah yang Allah tunjukkan dan Allah anugerahkan di malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Apa itu hikmahnya? Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu agung, unggul, mulia, tinggi, luhur kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa saksi yang menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj, Allah ingin mengenalkan kepada kita begitu agung kedudukan baginda Nabi Muhammad dimulai di dalam ayat Isra tersebut. Allah firmankan di dalam ayat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas sami'ul
basir. Di dalam ayat tersebut Allah sudah menunjukkan kepada kita keunggulan kedudukan baginda Nabi Muhammad. Ayat tersebut dimulai dengan kalimat tasbih benar. Benar apa tidak? Dengan kalimat subhanallah, subhanalladzi asra, kata Allah. Kalimat tasbih. Jikalau Anda pernah nyantri, jikalau Anda pernah mondok, atau jikalau Anda sering mengaji, maka Anda akan memahami bahwa kalimat tasbih tuqalu inda ta'ajjub. Kalimat tasbih diungkapkan apa diucapkan apabila kita terkagum-kagum melihat sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka seorang muslim mukmin dianjurkan bahkan disunahkan untuk mengucapkan kalimat yang enteng diucapkan tapi berat di timbangan di mizan kelak hari kiamat, yaitu kalimat subhanallah. Kalimat yang diucapkan apabila Anda terkagum-kagum dengan sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka ucapkan subhanallah. Dari mana titik kemuliaan keagungan yang Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, yang dimana Allah mengiklankan kepada Anda seakan-akan lisan hal Allah berkata, aku Allah yang telah menciptakan Muhammad dan Muhammad hambaku, ciptaanku, akan tetapi aku terkagum-kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seorang anak kagum kepada orang tuanya, wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Anak wajib kagum kepada orang tuanya. Anak wajib muji kepada orang tuanya. Anak wajib mengagumkan orang tuanya. Hukmuhu wajib. Jikalau seorang murid kagum terhadap gurunya, wajar apa tidak? Seorang murid wajib kagum terhadap gurunya. Seorang murid wajib cinta kepada gurunya. Seorang murid wajib menghormati gurunya. Akan tetapi jikalau orang tua terkagum-kagum terhadap anaknya, spesial apa tidak? Spesial apa tidak? Ada khususiyah apa tidak? Ada kelebihan apa tidak? Jikalau seorang guru terkagum-kagum terhadap muridnya, agung apa tidak? Mulia apa tidak? Spesial apa tidak? Jikalau ini suatu kedudukan antara makhluk dengan makhluk, bagaimana apabila Sang Khalik yang telah menciptakan langit beserta isinya, bumi beserta isinya, kagum terhadap hambanya, menunjukkan hamba tersebut hamba yang paling top, spesial, mulia di sisi Sang Pencipta, yaitu Allah Dzul Jalali wal Ikram. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, yang dimana Allah mengiklankan kepada kita lisan halnya berkata, aku sangat kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad, yang menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj Allah ingin menunjukkan kepada kita, hai muslim mukmin yang telah Allah takdirkan kita menjadi umatnya, alangkah agungnya, mulianya, luhurnya, tingginya kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma di sini ada pelajaran nih buat kita semua. Ada pelajaran buat kita semua. Apa pelajaran tersebut? Seakan-akan Allah memberikan pelajaran pula kepada kita. Apa itu? Bahwa Anda muslim mukmin yang beriman kepada Allah, jangan valid untuk mengucapkan subhanallah. Ini terkadang apalagi anak-anak Jakarta ya, sok keren, sok beken, padahal hidungnya pesek. Apabila melihat awan berlafaz Allah, ini contoh saking kagumnya subhanallah, maka dia berkata, gila itu awan. Yang gila awan apa lu? Apakah tidak ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang indah keluar dari mulutmu, kalimat yang bagus keluar dari mulutmu, kalimat yang enteng di lisan, berat di mizan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu akhir hadis di dalam kitab Imamul Bukhari yang dibaca apabila khatam. Belum lama ada khataman Bukhari.
Ini ajaran di dalam Al-Quran. Supaya apa? Hijrahlah Anda, kembalilah Anda kepada ajaran Al-Quran. Buang ajaran-ajaran. Bolehkah ajaran-ajaran yang tidak bagus kah? Buang. Cukuplah kita, sudah Allah berikan kepada kita pedoman yang utuh abadi. Tidak akan terangkat pedoman tersebut kecuali kiamat tiba, yaitu Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'la. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada Anda, entengkan lisanmu untuk selalu mengucapkan Subhanallah, karena itu kalimat yang enteng di mulut tapi berat di mizan kelak. Lalu titik yang kedua, hadirin, yang dimana bahwa Isra dan Mi'raj Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Karena kita umatnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kau wajib mengenal bagaimana kedudukan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita. Kalau kau tidak mengenal, ambruk kau, bangkrut kau, hancur kau, celaka kau, durhaka kau, durjana kau, tidak akan selamat kau dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, di dalam ayat tersebut Asra, Allah katakan Asra. Mungkin bagi santri yang udah nyantri bakal tahu kalimat Asra itu fi'il madhi. Lalu di situ ada fa'il. Fa'ilnya tertutup, dikatakan di dalam kitab nahwu i'rab mustatirun, tertutup. Takdiruhu huwa, yang ditakdirkan huwa. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Ingat. Bukan maha suci Allah Muhammad telah berjalanlah, tapi artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Al-fa'il huwa Allah, al-maf'ul huwa Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, maha suci Allah yang telah mengisrakan Muhammad. Baginda Nabi Yuna Muhammad diisrakan, baginda Nabi Yuna Muhammad dimi'rajkan, baginda Nabi Yuna Muhammad diundang, baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta oleh Rabbul Alamin. Apa perbandingannya? Jikalau kita kembali kepada sejarah dulu, ikhwan, apa yang terjadi kepada seorang Nabi yang mempunyai kedudukan ulul azmi dan mempunyai julukan kalimullah. Nabi tersebut bernama Musa alaihi salam, Nabiun wa ulul azmi, dan mendapatkan julukan kalimullah. Nabi Allah Musa meminta, memohon, merengek ingin berjumpa dengan Allah. Ingat. Nabi Allah Musa meminta, merengek, memohon ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin. Tapi kalau kita kembali kepada Nabi kita, panutan kita, Rasul kita, diminta, diundang oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Beda tidak kedudukan, yang meminta dan yang dipinta tentu beda. Maka Sara Musa talibu wa Muhammadun matlubuh. Sara Musa talibu, Musa merengek, meminta, memohon ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin. Tapi baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta, diundang, diisrakan, dimi'rajkan oleh Rabbul Alamin. Antara dua kedudukan tentu sangat berbeda antara langit dan bumi, ayuhal ikhwan. Gak cukup sampai di situ. Nah, kalau Nabi Allah Musa ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin, lalu Allah janjikan perjumpaan tersebut di Gunung Turi Sinai. Masih wilayah ardhiyah, masih wilayah tahtiyah para hadirin ya. Berjumpa di salah satu gunung yang bernama Turi Sinai. Berarti masih wilayah tahtiyah ardhiyah, masih wilayah bumi tahtiyah ardhiyah. Tatkala Nabi Allah Musa berangkat, sampailah ke tempat yang dimana perjumpaan tersebut terjadi, ditegur pula oleh Allah, ikhlana alaik, lepas sendal. Ini ada dua titik. Satu, Nabi Allah Musa tahtiyah ardhiyah. Lalu yang kedua, ditegur untuk dilepas sendal. Lalu yang ketiga, takala timbul cahaya ilahiyah sagoto bagsyian alaih, jatuh pingsan Nabi Allah Musa. Kalau kita kembali kepada Nabi yang tadi kita puja-puji dari awal sampai akhir dengan satu,
dengan pujaan-pujian yang dikarang oleh Imamul Kabir Al-Muhib lillah wa li Rasulillah Al-Imamul Busiri, yang dimana kitab Burdah ini lidaf'il bala wal wabai wal amradi wa jami'il asya. Ini manfaat untuk segala-galanya dan cerita hikayatnya banyak. Kalau kita kembali kepada Nabi kita, ingat, yang pertama Nabi Allah Musa meminta baginda Nabi Yuna Muhammad dibinta. Lalu yang kedua, Allah janjikan perjumpaan tersebut tahtiyah ardiyah di gunung Turisina baginda Nabi Yuna Muhammad fil ufuqil a'la. Jauh perbedaan. Tidak bisa dimeteri dengan meteran yang ada di material yang gopean, gak bisa. Walaupun ada meteran internasional Jepang maupun Jerman dengan alat elektronik yang canggih, demi Allah tidak akan sampai. Ini meteran Allah. Tidak bisa dimeterkan dengan alat secanggih apapun. Minimal nyampe ke bulan ke atas, gak bakal nyampe otak manusia kecil. Makanya Isra dan Mi'raj dibutuhkan iman, bukan akal. Kalau kau akal-akali Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja memakan mingguan sampai bulanan, bisa ditempuh malam pagi sudah kembali ke Masjidil Haram. Itu pun dihitung dengan mi'rajnya. Coba, berarti kemungkinan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mungkin 2 menit atau 5 menit. Allahu Akbar. La tahkum bi aklika walakin bi imanik. Ini nggak bisa dihubungkan dengan akal logis kepintaranmu, akan tetapi bisa dihubungkan dengan iman dan keyakinan. Luar biasa. Ingat, Nabi Allah Musa ardiyah tahtiyah, tapi baginda Nabi Muhammad ufuqul a'la. Perjumpaan di tempat yang dimana manusia tidak akan sampai ke situ, karena semua magam manusia ada batasnya, kecuali baginda Nabi Muhammad tidak ada batas. Luar biasa. Lalu ada PR juga. Allah tegur baginda Nabi Allah Musa alaihi salam untuk dilepas sandalnya. Ini yang menunjukkan tentang keagungan Nabi Muhammad. Ditegur ikhlana alaih, lepas sandalmu wahai Musa. Tapi kau tahu, Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad, tak kala beliau uruj ayuhal ikhwan ke langit pertama, sandal yang dinamakan terompah masih menempel di kaki. Langit kedua, sandal terompah masih menempel di kakinya. Ketiga, keempat, sampai kelima, sandal masih menempel di kakinya. Ayuhal ikhwan, sampailah ke perbatasan Sidratul Muntaha. Sampai ke perbatasan Sidratul Muntaha, yang dimana setiap magom yang tahibi berhenti di lapak tersebut tidak bisa melebihi. Tapi siapa yang bisa melebihi batas tersebut? Nabi Muhammad, Habibunal Mustafa, Habibunal Mujtaba, sallu ala Nabi Muhammad. Hanya Habibunal Muhammad, Nabiyunal Mukarram, semuanya mundur kecuali Rasulullah yang lanjut. Nah, di sini ada titik pula yang dimana Allah ingin menunjukkan keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Sebelum saya teruskan tentang terompah, ada iklan sedikit. Tak kala sampai Sidratul Muntaha, apa yang terjadi di Kutubus Sirah? Ta'akhkhara Jibril, malaikat Jibril mundur, ayuhal ikhwah, mundur. Lalu ditegur oleh Nabi, ya Jibril, ba'ina sahabat qad sahabatani fil harami ila al-aqsa hatta na'ruja ila sama'il awal wa thani wa thalith wa rabi wal khamis wa sadis wa sabi'. Kau telah menemui aku dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke 7. Lalu sekarang engkau ingin berpisah denganku wahai Jibril. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, dengarkan mereka. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Muhammad, antara kita sudah ditentukan kedudukan yang sudah ditentukan oleh Allah. Magami ilahuna wa hada magamu al-magam magamu Muhammad.
Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, law khatautu khatwatan wahidah lahtaraktu. Jikalau aku melangkah satu langkah saja ya Muhammad, melewati perbatasan Sidratul Muntaha, dari ujung ubun-ubunku sampai ujung kakiku, aku akan terbakar hangus. Al-magam-magami ilahuna, al-magam-magamak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir ya Muhammad ila Rabbi, berjalanlah terus wahai Muhammad kepada Tuhanmu Allah. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu agung unggul kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu iklan yang kedua, tatkala sampai baginda Nabi Muhammad Masjidil Aqsa, semua arwahul anbiya turun. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Idris, dan puluhan ribu para malaikat Rahman turun. Illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa belum meninggal, marfu'an diangkat oleh Allah. Yang terbunuh, yang dianggap Tuhan oleh mereka itu syubbihalahu, yang dipersiskan ya dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sedangkan Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah dan sekarang masih hidup, belum meninggal Nabi Allah Isa. Maka kata ulama, Nabi Allah Isa mendapatkan banyak keutamaan. Apa itu? Yang pertama, Nabi Allah Isa diangkat menjadi nabi, lalu mempunyai kedudukan Rasul, lalu mempunyai kedudukan ulul azmi, dan yang keempat dianugerahkan mendapatkan kedudukan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ta'rifus sahabat di dalam muqaddimah ilmu fikih, kalau kita baca Safinatun Najah, di situ kita akan menemukan siapa sih sahabat Nabi itu. Man ra'an nabiyya aw yarahun nabi fahuwa mu'min. Yang memandang Nabi, melihat Nabi, atau dipandang oleh Nabi, dilihat oleh Nabi dalam keadaan iman, itu sahabat baginda Nabi. Yang memandang para sahabat humut tabi'in, mereka para tabi'in.